Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul karim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin al muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Hadirin kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah, tiada henti-hentinya kita memuji Allah, bersyukur kepadanya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Selawat beserta salam kita doakan agar disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para kerabat dan para tabi'in. Semoga Allah mencurahkan inayah dan hidayahnya kepada para ulama, para aulia, para syuhada, para salihin. Dan kita juga berdoa semoga Allah memudahkan urusan-urusan kita. Seandainya ada di antara kita, anggota keluarga maupun saudara-saudara kita yang sedang menghadapi masalah, semoga Allah berikan jalan keluar kepadanya. Seandainya ada di antara kita, anggota keluarga maupun saudara-saudara kita yang sedang kurang sehat, semoga Allah berikan kesehatan kepadanya. Seandainya ada di antara kita, anggota keluarga maupun saudara-saudara kita yang sedang mendapat musibah, semoga Allah memberikan kesabaran dan ketabahan. Dengan mengharap rahmat dari ridha Allah, mari kita mulai pengajian yang berbahagia ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin kaum muslimin serta para pendengar yang dirahmati Allah, sebelum saya lanjutkan kepada bahasan ilmu tauhid, ada satu hal ini yang perkenankanlah saya gunakan momentum saat ini untuk menyampaikan hal ini, karena begitu berpengaruhnya opini yang telah dibentuk oleh sejumlah orang yang membuat kita, banyak di antara kita terjebak ke dalam opini tersebut, padahal opini itu belum tentu seluruhnya benar. Apa itu? 2 malam yang lalu ada, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mendengar, ada talk show di sebuah radio. Saya merasa perlu menyampaikan ini. Talk show ini bagus, menambah ilmu, mencerahkan pemikiran. Tetapi saya perlu menceritakan karena ada di antara para pendengar itu yang menyampaikan pesan kepada talk show untuk dibaca di dalam talk show itu. Talk show ini dialog di sebuah radio. Pesan di antaranya, ada beberapa pesan, tapi di antaranya ini yang hendak saya sampaikan di sini. Katanya ajaran Islam itu tidak benar-benar diamalkan oleh umat Islam. Salah satunya mengenai hak asasi manusia. Di dalam ajaran Islam katanya ada aturan mengenai hak asasi manusia, tetapi tidak diamalkan oleh umat Islam di berbagai belahan dunia. Sedangkan ya mulai bermasalah waktu sedangkan kami orang-orang Eropa, orang-orang Barat yang ngirim SMS ini dari Swedia, kami orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, orang-orang yang disebut sebagai orang-orang Barat sangat-sangat menghargai hak asasi manusia. Di mana-mana kami memberikan penghargaan yang tinggi
harkat martabat kemanusiaannya, dan itu merupakan salah satu keluhuran perilaku manusia. Semakin maju manusia, itu semakin memberikan penghargaan yang tinggi kepada orang lain. Ya. Mungkin nak betul, tetapi nak cik salah. Karena nak betul berarti nak salah. Yang betul kita lihat memang banyak. Secara politik biasanya, atas nama politik, atas nama kekuasaan, sering sekali di berbagai belahan dunia Islam, hak asasi manusia memang diabaikan. Demi mempertahankan kekuatan dan kekuasaan pemerintah di mana-mana ini, konyok kena grogok. Sering sekali orang-orang yang berbeda pendapat ditangkap, diadili. Kadang-kadang nggak diadili, ditangkap. Ada yang pakai drop jule, pakai nyantik duduk. Apa alasan kita tangkap? Alasan nanti kita buat nanti, mudah itu. Yang penting tangkap dulu. Hanam demu, oh timbah katanya. Sering memang terjadi di beberapa negara Islam, beberapa negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Tapi tidak selalu, tidak semuanya, tidak seluruhnya. Sering sekali yang ditangkap itu warga negara sendiri. Pakai behungan numindrong. Nah, begitu. Jadi pemerintah-pemerintah di berbagai negara itu berani dengan anak sendiri. Karena udah tahu nih anak kecil, jut terpelaku meno drop ju, tahan terus dan sebagainya. Ini benar. Yang kedua, ada juga benarnya ketika sebahagian umat Islam dalam berperilakunya kurang memberikan penghargaan dan perlindungan kepada orang lain, baik secara material maupun imaterial. Muno bajak jalan dari Darussalam, ini contoh aja. Krek, tupuk kereta dengan mobil. Yang mobil menyalahkan kereta, yang kereta menyalahkan mobil. Saya bilang kalau saling menyalahkan berarti dua-duanya salah, kan begitu. Yang ini mobil menyalahkan kereta, kereta menyalahkan mobil, berarti kereta salah, mobil salah, dua salah waduh. Tapi kalau dua-duanya saling membenarkan, dua-duanya benar. Yang jelas tak ada yang menginginkan tepuk ya. Yang motor pihana galak mupuk, yang Honda pihana galak. Terlepas dari semua itu, lihatlah pada saat dawa-dawinya. Tegang orang taku bebe kita. Begitu marah mengaruhi tegang melaju. Kerangkrum melaju, seakan-akan seperti itu. Padahal nggak ada yang ingin, nggak ada yang suka seperti itu. Begitu rendahnya penghargaan kita kepada orang lain. Yang menyujadeh poh menuh yang kengka kadu dan itu contoh. Itu kita kurang menghargai. Tidak hanya itu, para pengusaha ini para pengusaha juga demikian, terutama yang memproduksi makanan. Diteliti oleh beberapa peneliti di sebuah lembaga perguruan tinggi di Pulau Jawa, 80 sekian % makanan yang dijual untuk anak-anak di Indonesia ini mengandung zat adiktif, zat sesuatu yang dapat merugikan tubuhnya. Tapi yang minta peng, tapi pujerago, kepupeng lagi, yang jawaji dalam napengnya, kan betul-betul keliru. Tidak memberikan penghargaan, tidak memberikan perlindungan kepada orang. Belum lagi formalin di mana-mana terjadi, mengawetkan makanan dengan formalin, kemudian memberikan warna kepada makanan. Tadi malam saya dengar dari seorang guru biologi, katanya ada satu jenis cat yang digunakan untuk mewarnai kain. Itulah yang dimasukkan ke dalam makanan. Seharusnya dimakan oleh kain, ini kita yang makan. Jadi begitu akan sengsara kehidupan anak-anak kita di masa depan yang sering makan makanan yang dibeli. Hanta biblo, mungkin kayak mukat, kan begitu. Kita larang orang berjualan. Kamu melanggar lo maham tuh. Serba salah sekarang ini. Jadi yang benar adalah memproduksi makanan yang benar-benar aman dan tidak berbahaya untuk dikonsumsi. Itu seharusnya. Ini benar terjadi di beberapa wilayah di dunia ini. Keadaan dan fakta seperti ini tentu diperlukan umat Islam dengan penuh kesadaran untuk memperbaiki keadaan ini.
bahwa ajaran Islam memberikan perlindungan, penghargaan, harkat dan martabat kepada semua orang, itu perlu diamalkan, itu perlu dipraktekkan. Itu juga perintah Allah. Allah tidak hanya merintah salat, tetapi juga memerintahkan agar tidak terjadi pendaliman dan kedaliman kepada orang lain. Itu kita jawab iya. Tetapi ketika ada ungkapan bahwa kami orang barat ini betul-betul memberikan perlindungan kepada manusia, betul-betul menghargai hak asasi manusia, nah ini patut kita pertanyakan. Nyuken karena kita nyawang benci guru mereka, ini tidak ada masalah benci dengan tidak benci, nggak masalah ini musuh atau bukan musuh. Malah sebenarnya barat itu nggak perlu kita musuhi, nggak perlu kita benci-benci. Perlu kita bersahabat aja dengan mereka, tapi persahabatan yang setara, bukan persahabatan yang yuk geti wanya segala sesuatu diatur oleh mereka, bukan. Tapi persahabatan yang sama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Iji kena tengok aci, bujuk kena. Iji pegang senjata, tengok bujuk ci. Nah itu baru. Iji pakai dolar, tengok pakai rupiah, bujuk ci. Nah umpamanya. Ya semua harus pakai dolar, harus begini, harus begitu, harus uji bahasa Inggris. Tu bawa memang harus uji bahasa Inggris. Bak murno-murno bahasa Inggris ketua tipa bola. Akhirnya menang talo tapi saya itu nang bola awak dan nyom. Pakon dari tinggal bahasa Inggris, nyoki bantakun bahasa Inggris. Itu saja yang kita ingat. Sampai bahasa pun harus setara. Bahasa Inggris eno, bahasa Aceh be eno cin. Ya itu baru setara. Menyoji ujak keno, nyoteng ujak kedai harus pegang bahasa Inggris, jijak keno pegang bahasa Aceh. Nah itu baru setara. Ini enggak, selama ini hubungan yang tidak setara. Kita bukan benci, kita ingin bersahabat dengan semua orang, tetapi persahabatan atas dasar kesetaraan. Semua manusia itu setara. Nanti kita lanjutkan masalah kesetaraan ini. Yang kedua, kita tidak perlu benci mereka, tetapi dalam faktanya, dalam realitanya, dalam kenyataannya, hanya orang-orang yang yang tidak mengakui fakta ini, bahwa pelanggaran HAM terbesar dilakukan oleh mereka sepanjang sejarah kehidupan manusia. Apa buktinya? Kita lihat masa lalu dulu. Kata jamun, mereka datang ke Amerika. Itu warga negara Amerika itu seharusnya, bangsa Amerika itu pada awalnya itu orang Indian itu Pak, Ibu. Orang India apa cu yang kena? Orang Indian itu. Itulah pemilik sah, pemilik legal benua Amerika, itulah orang-orang itu. Datang orang Eropa ke sana, orang India ini dikejar-kejar. Atai di kohdaku. Ketika terjadi perlawanan dituduh subversif, pemberontak, tangkap, hidup atau mati. Pelanggaran HAM terbesar. Akhirnya apa? Orang asli, orang tempatan, pemilik benua dikejar-kejar lari ke gunung-gunung. Plung tahu-tahu. Yang mati-mati, hampir punah. Sekarang ini orang Indian itu menjadi manusia langka. Rak punah, rai pabe. Nyanyi tinggal-tinggal sisa bacutuk ya, hiti abeh leh. Ya. Target mereka memang ingin memusnahkan semuanya. Untuk apa? Untuk bisa menguasai benua itu dengan suka hati mereka. Nyambut orang Eropa. Itu yang menjadi presiden Amerika sekarang itu bukan orang Amerika, itu orang Eropa datang ke benua Amerika. Yang menjadi anggota senat semuanya, yang menjadi semua pejabat, yang menjadi semua orang kaya di Amerika, tidak ada satupun orang Amerika. Semuanya itu orang Eropa yang datang ke Amerika. Bukankah itu pelanggaran hak asasi manusia yang sangat-sangat kejam dan biadab? Baik buka-buka bahasa Inggris biadab pun bengeng ya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Satu, ke Australia itu pula yang mereka lakoni. Apa yang mereka lakoni di Australia? Pemilik benua Australia itu orang aborigin yang sekarang juga menjadi makhluk langka di dunia ini. Capek kita cari yang mana orang aborigin, tak ada lagi. Yang celakanya mereka mematikan orang aborigin, membiarkan kanguru hidup. Lebih berharga binatang bawaan daripada orang aborigin yang pemilik benua Australia itu. Lebih meyum binatang bawa Eropa ya. Itu yang mereka lakukan. Bukankah ini pelanggaran hak asasi manusia terbesar?
Maka yang jadi pejabat Australia, menjadi bintang film, menjadi semua itu orang Australia, itu bukan orang aborigin itu sekarang, orang Eropa. Menamakan diri sebagai orang Australia. Hampir dulu Indonesia dilakukan seperti itu. Untunglah kita punya pahlawan-pahlawan, untung punya Laksamana Malayati, punya Teuku Umar, punya Cuk Nyadin. Pulau Jawa habis 350 tahun dijajah. Untunglah ada pergerakan-pergerakan, terutama dari Aceh, dari Sumatera Utara, dari Maluku, dari Makassar. Jadi karena banyak perlawanan-perlawanan itu kemudian memunculkan semangat juga beberapa orang di beberapa kalangan di Pulau Jawa. Nya kayak babeh dia kanali dia. Jadi kita barangkali tidak ada dalam sejarah perkembangan Indonesia modern. Jadi yang menjadi warga negara Indonesia modern mereka juga nanti 350 tahun. Icok mandum hasil bumi. Icok mandu diserap. Apa itu bukan pelanggaran HAM? Itu dulu. Hanya nyamun dengku gini oke ban. Jino lagi nyancit. Apa bukti lagi nyancit? Palestina. Orang sangat bodoh pun itu tahu Palestina itu sebuah wilayah yang dimiliki oleh orang. Datang Israel masuk ke situ lalu mengusir orang Palestina ke Amerika, berdamailah kalian. Ya. Padahal itu milik orang Palestina, negaranya milik Palestina, tanah air semuanya itu milik orang Palestina. Datang Israel merantau ke situ. Sesudah merantau kerjungka orang Israel nih. Keras hati, mencoba-coba memberanikan diri. Empaki datang orang mereka, berdamailah kalian, hiduplah berdampingan. Sesudah lama begitu, apa katanya? Jangan lakukan perlawanan kekerasan, berdamailah. Akhirnya ditangkap satu-satu orang Palestina. Karena kenapa? Dianggap melawan pemerintah. Yang dimaksud dengan pemerintah di situ ya Israel. Muncul perlawanan terus-menerus, dituduh subversif, dituduh macam-macam, dituduh teroris. Sejak dulu sudah ada itu istilah teroris. Nah, itu yang mereka lakukan. Sampai sekarang Afghanistan bagaimana hancurnya, dibombardir, diserang habis-habisan. Alasannya apa? Usamah bersembunyi di sana, teroris di sana, maka terpancing mandu. Oh KHB hancur mandu kahana. Awak tehana kiban ketika tidak ditemukan itu yang mereka cari, kita harus cari ke tempat lain. Nyaman. Di mana tempat lain? Ya kita lihat dulu, kita serang. Yang penting siapa yang tidak membuka kesempatan untuk kita masuk, kita serang. Mulailah orang lain buka. Pakistan membuka diri, itu masuk katanya Indonesia membuka diri. Kendang li Abu Bakar Ba'asyir, kendang tirodo teroris, cok. Jadi yang drop Bakar Ba'asyir ke awaknya, awak katanya. Bahkan dah drop lewat katanya, tapi kedua drop katanya. Kenapa kita tangkap dia? Karena takut kepada mereka. Itulah ketidaksejajaran tadi. Hubungan yang tidak sejajar antara kita dengan mereka. Apa itu bukan pelanggaran HAM namanya? Irak sesudah itu. Apa yang dilakukan terhadap Irak? Dituduh Irak itu memiliki senjata kimia, senjata biologi, senjata macam-macam, senjata pemusnah massal. Karena itu harus dihancurkan. Diseranglah KHB mati orang 200.000 anak-anak meninggal, ditambah dengan sekitar 800.000 orang dewasa meninggal. Tidak ditemukan senjata pemusnah. Lalu apa kata mereka? Itu karena keangkuhan Saddam Hussein sehingga rakyatnya mati. Nyan bahan dudoi bukan. Iji yang perang, iji dia yang membunuh, dia katakan salah Saddam Hussein karena sangat angkuh. Muno kagada katuoi. Senjata kimia tidak bukan senjata biologi. Apa itu bukan pelanggaran HAM? Dan itu yang terhitung itu 800.000. Yang tak terhitung jutaan lagi jumlah orang lainnya yang telah mereka perlakukan secara biadab. Nah, yang model itu mengaku kami membela hak asasi manusia. Kami menegakkan hak asasi manusia. Yang kau rumpungo yang berhabar lagi ya. Lu tapoh go habis tengok rahajaro lu yang gak tak kai, lu gasih ke go. Yang gak mati tu doi ke. Tak gila lu gak tak kai lu. Yang mayat baru tak gila meno. Nah, ini yang berkembang. Ini diopinikan ke masyarakat kita. Para pegiat hak asasi manusia di mana-mana, termasuk tengok di Aceh, yang pegah cik lagi ha. Kita orang-orang di Indonesia ni, orang di Aceh ni melakukan pelanggaran HAM. Pu contoh banda tanya, orang hana pakai jilbab ya pasal jilbab, nyan melanggar HAM nyan. Alah, masalah jilbab ni HAM, ya go mati menjuta-juta. Enggak kita katakan melanggar HAM. Ya kita suruh orang pakai jilbab, dibilangnya melanggar HAM. Kan pendek betul antena pegiat-pegiat HAM kita itu. Kenapa? Opininya telah terkungkung dengan opini mereka. Pikirannya itu tidak cerdas lagi, tidak bisa lagi berpikir secara kritis. Kenapa? Karena telah dibentuk pikirannya oleh mereka. Ini yang perlu kita hati-hati. Ketika mereka mengatakan kami hebat, jangan cepat mengakui mereka hebat. Apa buktinya?
Kita tanya dulu bukti hebatnya. Hebat dalam teknologi, oh ya. Hebat dalam industri, ya. Hebat dalam ekonomi, kemajuan, ya. Tetapi kenapa mereka mencapai kehebatan seperti itu? Menjadi pelajaran kepada kita. Kita pun mesti hebat sehebat mereka. Yang mereka perlakukan terhadap Iran juga begitu. Kenapa mereka sangat benci kepada Iran sekarang ini? Karena Iran ingin hebat seperti mereka. Mereka tidak ingin ada bangsa lain yang hebat. Ini masalahnya. Kenapa negara-negara lain sekarang ini tidak bisa hebat? Karena dilarang oleh mereka. Apa bukti larangan? Saya berkali-kali mengutip sebuah majalah yang saya baca, majalah luar negeri yang saya baca. Di sini udah berkali-kali saya kutip. Ketika Iran memproduksi Zam-Zam Cola, itu datang surat dari Amerika. Tutup produksi itu. Kenapa? Atau jangan pasarkan produksi Zam-Zam Cola itu ke dataran Timur Tengah lainnya, ke negara-negara lain. Cukup di Iran saja. Kenapa? Katanya. Karena Coca-Cola kami nggak laku. Nyamban cara. Karena orang Iran nggak patuh, mulailah dicari-cari alasan lain. Ketika Iran memperkaya uranium untuk keperluan membangun teknologinya, ini membuat senjata pemusnah massal, kata orang Amerika lagi. Ini harus dimusnahkan, ini harus dihancurkan. Sampai Ahmadinejad apa katanya? Kalau nuklir itu jelek, kenapa kalian pakai? Kalau nuklir itu bagus, kenapa kami tak boleh pakai? Sekarang coba jelek apa bagus? Apa B? Pungohan itu orang jawab. Kenapa jawab ganda? Kamu pakai aja jawab anak itu sampai pakai aja. Hanya jauh sampai jino hanya jauh sampai akhir sampai meninggal aja itu pun jauh. Karena memang mereka melakukan pelanggaran HAM besar-besaran. Ini yang perlu dikritisi oleh semua generasi muda Islam agar jangan terkungkung dengan pola pikir mereka. Ipu bangai-bangai kita karena sesungguhnya kita yang adalah urun carong. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Banyak sekali masyarakat kita itu telah terbentuk seperti bentukan-bentukan mereka. Pakai pakaian yang Islami sedikit. Itu melanggar HAM lah, kita ajak orang untuk salat, itu mengatur masalah pribadi lah, itu melanggar demokrasi lah. Ada guru memberikan aturan-aturan supaya pada jam salat hentikan belajar mengajar untuk salat. Oh, itu bertentangan dengan asas demokrasi lah. Jadi dengan itulah mereka pakai untuk memberantas keinginan-keinginan kita untuk menjadi bangsa yang cerdas, menjadi masyarakat yang maju, menjadi masyarakat yang benar-benar beriman. Baiklah, ketinggalnya mendang-mendang baham juga himba. Biar saja itu seperti itu. Tapi yang penting kita memiliki tanggung jawab agar umat Islam jangan dibodoh-bodohi. Karena sesungguhnya umat Islam itu pandai. Dan kalaupun belum pandai, mesti pandai. Siapa yang salah kalau umat Islam bodoh? Umat Islam itu sendiri. Kenapa salah? Siapa yang salah kalau umat Islam itu dijajah oleh orang? Umat Islam itu sendiri. Apa salahnya? Karena nggak kuat. Coba kuat, orang nggak berani menjajah. Baik, kita lanjutkan dengan materi ilmu tauhid kita dalam tema baru, dalam judul baru, ajaran tauhid tentang persaudaraan. Istilah persaudaraan di dalam Islam, di dalam ajaran Islam adalah ukhuwah. Ukhuwah artinya persaudaraan. Di dalam masyarakat kita ada sebuah ungkapan yang sangat populer, yaitu ukhuwah Islamiyah. Sering sekali orang mengucapkan istilah ukhuwah Islamiyah. Ucapannya benar, ungkapannya benar. Tetapi ketika mengartikannya tidak salah, cuma tidak sepenuhnya benar. Banyak sekali di antara kita mengartikan ukhuwah Islamiyah itu dengan persaudaraan sesama umat Islam. Ini tidak benar penuh atau tidak penuh benarnya. Karena persaudaraan sesama Islam itu bahasa Arabnya Ikhwanul Muslimin atau Al-Ikhwanul Muslimun. Itu persaudaraan sesama umat Islam, bukan ukhuwah Islamiyah. Apa juga arti ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah Islamiyah atau Al-Ukhuwatul Islamiyah itu artinya adalah persaudaraan yang bersifat Islami. Nyata benahu naat man'ud nanti. Ada sifat, ada mausuf. Persaudaraan yang Islami. Itu arti ukhuwah Islamiyah yang sering kita pakai itu. Atau bisa juga kita istilahkan persaudaraan secara Islami. Itu makna ukhuwah Islamiyah. Di dalam ajaran tauhid itu ada 4 bentuk persaudaraan. Yang pertama namanya ukhuwah fil ubudiyah. Ukhuwah fil ubudiyah bermakna persaudaraan sesama hamba Tuhan. Persaudaraan sebagai makhluk Tuhan. Kita manusia. Ada makhluk lain selain manusia. Ini pernah kita sampaikan beberapa malam yang lalu. Ada makhluk lain selain manusia. Tetapi mereka juga hamba Tuhan. Mereka juga makhluk Allah. Kita dengan mereka punya hubungan persaudaraan menurut ajaran ilmu tauhid. Cara yang kita dengan makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Dalam makna ini. Cedara
fil ubudiyah, sesama hamba Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum. Tidak ada binatang apapun yang melata di bumi ini, dan tidak ada pula yang terbang di atas udara. Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini kecuali mereka itu juga umat seperti kalian, wahai manusia. Mereka juga memiliki kebangsaan seperti bangsa kalian, wahai manusia. Cuma namanya berbeda. Mereka bangsa burung yang ticim, mereka bangsa binatang, mereka bangsa kambing, bangsa dan lain-lain sebagainya. Kita punya hubungan dengan mereka cara anak kerabat, cara sesama hamba Allah, sesama saudara. Tidak boleh menganiaya, tidak boleh mengeksploitasi, boleh disembelih untuk keperluan atau untuk menghilangkan kemudaratan tertentu. Ini penting. Baik, persaudaraan sesama hamba Allah yang lain, yang mereka itu termasuk binatang. Kita jaga persaudaraan dengan mereka, jangan semena-mena dengan mereka, karena mereka juga saudara kita. Memang lucu udah kencara udah yang binatang, tetapi itulah ajaran ilahi, itulah ajaran ilmu tauhid, supaya kita tidak merasa sangat angkuh sebagai manusia. Kita sama sebagaimana mereka, hamba Tuhan. Imam Al-Ghazali satu kali menulis, ini pernah saya sampaikan di sini dalam sebuah kisah-kisah mengenai keagungan Imam Al-Ghazali yang saya baca, yang ditulis oleh muridnya. Pada saat beliau sedang menulis, tiba-tiba hinggap seekor lalat di ujung pena beliau. Pena jamun kamu celup ke dalam dawat, ke dalam tinta, lalu angkat kembali nanti mulai tulis. Pada saat beliau mulai menulis, seekor lalat hinggap di situ. Beliau tidak melanjutkan tulisannya. Beliau tegak terus diam untuk beberapa waktu lamanya, sampai lalat itu terbang kembali. Yang muridnya ini bilang, Tuan Syekh, kenapa engkau tidak menulis terus sampai kotor itu tulisan? Karena lama dihentikan di satu tempat, pena model itu, pulpen model itu ya kotor karena turun terus tintanya. Kenapa tidak engkau tulis terus? Apa jawab beliau? Lalat sedang hinggap di sini. Ya, urusan kan begitu kalau bahasanya. Kenapa ada lalat aja? Kenapa sibuk betul dengan lalat? Katanya dia minum, dia sedang menikmati air yang ada pada tinta ini. Biarkan, berikan kesempatan kepadanya untuk menikmati hidupnya sesaat lagi barangkali. Kenapa kita harus terburu-buru? Seorang guru besar, seorang profesor, seorang ilmuwan, dan karya-karyanya sampai sekarang masih berkat, dibaca orang di mana-mana. Tidak hanya Ihya Ulumuddin, juga ada Al-Mustafa, ada Mi'yar Ilmi, ada Kimia Sa'adah, ada Jawahirul Quran, yang semua itu dibaca, diteliti, dikritik, berulang-ulang dibaca oleh masyarakat Islam sekarang ini, oleh ilmuwan-ilmuwan, oleh profesor-profesor kita. Ada profesor kita malah membacanya saja nggak sanggup, apalagi menulis yang seperti itu. Begitu ilmunya sangat besar, begitu hebatnya, begitu ditokohkan di masa itu. Universitas diserahkan kepada beliau, semuanya boleh kelola oleh beliau. Tetapi dengan lalat saja beliau mengalah. Apa artinya ini? Artinya adalah beliau ingin memberikan penghargaan dan penghormatan kepada sesama makhluk Allah. Tapi jangan keliru dalam memahami ini. Nanti ketika kita pelihara pula lalat, jangan kita pukul. Tidak itu maksudnya. Maksudnya adalah ketika itu tidak merugikan kita, ketika kita tidak perlu menganiaya mereka, berikan kesempatan kepada mereka hidup. Nyon tidak mijak ijak kedroi tidak mak kira tak tegun. Padahal nggak ada urusan dia semut itu dengan kita. Nggak pun kita digigit, dan model semut yang memang ada model semut tak suka menggigit, dia jalan aja di depan kita. Tapi begitu sangat-sangat tidak kita hormati keberadaan kehidupan mereka. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Yang kedua, ukhuwah fil wataniyah. Yang kedua, ukhuwah fil insaniyah. Persaudaraan sesama manusia. Persaudaraan sesama manusia karena manusia ini adalah sama sebagai saudara. Mereka semua berasal dari seorang bapak, dari seorang ibu.
Kalau begitu kita saudara kandung dengan siapapun, budak Cina, budak Melayu, budak siapapun, itu adalah saudara kandung kita karena berasal dari seorang ayah, dari seorang ibu. Sebab mak taboyah ada yang ngawayan. Walaupun jinoka beda-beda baju bentuk karena katrip. Kita semua berasal dari Nabi Adam, kecuali mungkin Charles Darwin karena dia mengaku berasal dari monyet, bahannya urusanji. Tetapi yang lain kita semua mengaku berasal dari Nabi Adam, karena itu kita memang bersaudara, saudara kandung lagi, bukan saudara tiri. Kalau begitu, marilah kita saling memberikan penghargaan, penghormatan, menghargai, menghormati, menjaga harkat martabat hak-hak mereka. Bapak Ibu yang berbahagia, insya Allah kita sambung pada pertemuan yang lain. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.